Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematika peminatan tentang aplikasi turunan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita udah mempelajari aplikasi turunan. Nah, sekarang kita akan pelajari aplikasi turunan lagi, tapi jika ya, kemarin kita udah pelajari apa ya? Persamaan garis lurus ya. Kan? Persamaan garis singgung maksudnya. Persamaan garis singgung. Ya. Nah, di mana kalau persamaan garis singgungnya ini ya, jika dia tegak lurus ya. Kemarin itu masih sejajar. Ada yang ingat kalau tegak lurus gradiennya gimana? M1 kali M2 sama dengan minus 1. Ya kan? Nah, misalkan kasih contoh, misalnya ada garis dulu ya, garis misalnya Y sama dengan 4X tambah 5. Dia saling tegak lurus dengan garis lain, maka gradiennya berapa? Ini berapa nih? Ya, gradien itu adalah koefisien X per koefisien Y. Ini udah tahu ya, di SMP kita udah pelajari. Nah, jika dia bentuknya seperti ini ya, jika bentuknya seperti ini, langsung aja koefisien X-nya berapa? 4. Koefisien Y-nya berapa? 1. Ya, harus seperti ini. Jadi nggak bisa kayak gini. Nah, nggak boleh ya. Jadi Y sama dengan, oke, jadi kalau misalnya bentuk seperti ini, buat aja jadi Y sama dengan 4X tambah 5. Paham ya? Sekali lagi contohnya, misalnya Y sama dengan 2X tambah 7. Gradiennya berapa? Berarti gradiennya koefisien X per koefisien Y. Berarti 2 per 1, 2. Nah, tapi ingat tegak lurus, berarti gimana? Berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Berapa gradiennya? 2. M2-nya itu yang dicari M1. Berarti M2-nya sama dengan min setengah. Ya. Min setengah itu dia maksudnya tegak lurus. Kalau sejajar gimana, Miss? Itu pertemuan sebelumnya ya. Kalau sejajar dia tetap, jika gradiennya 2, ya tetap 2 gitu. Ya, karena hasil akhir yang dipakai gradien itu M2, bukan M1 gitu. Ya. Sekali lagi ya. Biar lebih paham lagi, kalau ada garis Y sama dengan 7X tambah 8, ini tegak lurus ya, maka gradiennya berapa? 7 ya kan? Tuh 7. Nah, karena dia tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan 7, maka M1 nya berapa tadi nak? 7. M2 nya yang dicari min 1, maka gradiennya itu adalah min 1 per 7 gitu ya, paham ya? Nah, sekarang kita mau masuk untuk dia rumusnya, kita masukkan persamaan kurva ya, persamaan kurva, dimana nanti soalnya itu adalah ada kurva ya, kurva yaitu Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 tambah X kuadrat. Nah, ini kurva ini tegak lurus dengan garis. Tegak lurus dengan garis apa? X kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Itu dia. Nah, tentukan persamaan garisnya. Tentukan persamaan garis singgungnya. PGS mensimbolkan. Nah, pertemuan sebelumnya kita udah pelajari persamaan garis singgung itu apa? Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Itu ya. Ini harus udah hafal nih. Oke, udah tahu kita. Nah, jadi apa aja yang perlu dicari? Ya, ini kemarin udah kita bahas, Miss remind lagi. Berarti kita perlu cari Y1, terus gradien atau F, satu lagi X1. Cuman ini aja yang perlu kita cari. Nah, yang pertama itu kita carilah nilai X-nya. Cara mencari nilai X-nya, kalau dia hanya bentuk seperti ini, hanya dikasih tahu kurva dan garis, kita dapat mencari nilai nilai X-nya itu dengan menyamakan ya si kurva dengan si garis untuk mencari nilai X-nya. Untuk mencari nilai X yaitu adalah menyamakan gradien. Berarti gradien itu apa? Gradien itu sama dengan turunan ya, turunan pertama kurva. Oke, kurva bukan garis. Nanti turunan pertama si kurva itu
sama dengan gradien si garis. Gitu, itu ya. Oke. Nah, turunan pertama si kurva ini sama dengan berapa? Berarti y aksen ya, turunan pertamanya berapa? Sepertiga x pangkat 3 turunannya x pangkat 2, ya kan? Karena 3-nya pindah ke sini habis deh ya kan, 3-nya tinggal pangkat 2 ditambah 2x. Nah, ini dia gradien untuk si kurva atau turunan pertamanya. Sekarang untuk garis. Berarti ini kan bentuknya x kurang y tambah 3 sama dengan 0. Tadi Miss bilang gimana? Harus y sama dengan kan? Berarti x tambah 3, Miss pindahkan y-nya. Ya, ada y sama dengan ya. Mau di kiri y-nya atau di kanan nggak masalah. Intinya y sama dengan y-nya sendiri. Berarti berapa gradiennya? Ini koefisien x per koefisien y. 1. Paham ya? Nah, tapi karena ini tegak lurus, ini Miss buat dia ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Maka berapa? Berarti M1 kali M2 nya sama dengan min 1. Maka tadi nilai M pertamanya berapa? 1, ya kan? M2 nya min 1. Maka M2 min 1. Ya, dapatlah nilai M2 nya min 1. Tinggal kita samakan, menyamakan gradien kurva dengan gradien garis. Berarti gradien kurvanya berapa nih? X kuadrat tambah 2x sama dengan min 1. Ya, kita pindahkan, berarti x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Berarti ini berapa faktornya? X tambah 1 dikuadratkan sama dengan 0, ya kan? Berarti x-nya sama dengan berapa tuh? Min 1. Dapat deh x-nya min 1. Kalau udah dapat x-nya, y-nya juga udah dapat. Gimana caranya, Miss? Tinggal substitusikan nilai x-nya ini ke kurva. Ke kurva, ingat ya, ke kurva bukan ke garis. Berarti y sama dengan 1/3, x-nya itu min 1 pangkat 3 tambah min 1 kuadrat. Berarti min 1 pangkat 3 tetap minus. Berarti min 1/3 tambah 1, ya kan? Sama dengan 2/3. Udah dapat y-nya, x-nya juga udah dapat. Tinggal si m-nya. Ya, m-nya itu berapa? M-nya itu min 1. Yang ini dia. Ya, oke. Jadi kita memakai gradien si garis ya. Ini dia. Tadi kan kita cari ya gradien garis ini. Dan bukan yang ininya, bukan yang satunya, tapi M2-nya yang kita pakai. Setelah M1 kali M2 min 1. Jadi bukan langsung 1, tapi ketika kita masukin rumus yang tegak lurus, udah dapat semuanya. X-nya udah dapat, Y-nya udah dapat, M-nya udah dapat. Tinggal masukin ke rumus. Berarti Y kurang Y1 ya. Y1-nya berapa? 2/3. Sama dengan M-nya berapa? Min 1. Ya. X1-nya berapa? Min 1. Berarti dikurang lagi min 1. Oke, berarti Y kurang 2/3 sama dengan min X ya. Ya, sorry. X ini min tambah 1. Nah, karena nggak usah ada pecahan, kita kalikanlah semuanya dengan 3. Berarti 3Y kurang 2 min 3 depannya X tambah 1. Kalikan ke dalam, 3Y kurang 2 min 3X kurang 3. Nah, jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Berarti 3Y sama dengan min 3X kurang 1. Atau kita bisa bentuk 3Y tambah 3X tambah 1 sama dengan 0. Ya. Oke, jadi kalau persamaan garis ini, persamaan garis singgung ini kita cuma butuh 3. Gradien, nilai X, dan nilai Y. Semisal ya, Miss kasih contoh lagi. Semisal dia dikasih tahu X dan Y-nya, ya, berarti kita cuma cari apa? Cuma cari gradien. Ya. Jika sudah dikasih tahu ya, titiknya, berarti tadi tugas kita apa? Cari X1, Y1, dan M. Ya kan? Jika ini udah diketahui, tugas kita tinggal nyari gradien. Nah, jika dia tegak lurus, maka harus M1 kali M2 ya. Jadi tinggal kita mencari si gradien dari yang mana, Miss? Dari garis. Ingat, dari garis bukan kurva. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Jika kurang paham bisa chat personal dengan Miss.